Saya ingin mengajak publik untuk berpikir jernih, teman-teman. Di dalam postingan di Facebook, ya, yang beredar, publik itu diarahkan untuk percaya bahwa family tree DNA itu tidak memiliki DNA Nabi Muhammad SAW. Dan yang menjadi sampel itu Nabi Muhammad SAW. Tapi seorang pendiri sekte Wahabi. Terus kalau itu emang salah atau emang bukan DNA Nabi Muhammad, maka apakah seluruh kajian DNA tentang nasab itu otomatis gugur? Masalahnya itu bukan pertanyaan yang sedang diuji oleh YDNA. Silahkan share dan bagikan seluas-luasnya ke masyarakat karena ini fakta yang harus diketahui oleh jutaan ulama kita, kiai kita, gus kita, ustadz kita, habaib kita, para mukim dan mukimat. Artinya di situ ada sebuah disclaimer bahwa ada fakta itu pakai huruf besar semua. Tes DNA bukan untuk membuktikan bahwa seseorang itu keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi sebagai keturunan Muhammad Ibnu Abdul Wahab, pendiri sekte sesat Wahabi. Karena sampel DNA yang dipergunakan adalah DNA milik Muhammad Ibnu Abdul Wahabi, makanya belajar biar cerdas, tidak termakan hoax, propaganda, dan jadi korban brainwash. Sudah paham sampai sini kan? Muhammad di Family Tree DNA yang menjadi sampel utama tes DNA untuk Raja Jordania adalah Muhammad Ibnu Abdul Wahab, pendiri sekte sesat Wahabi, bukan Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi kalau Anda melakukan tes DNA itu bukan untuk membuktikan bahwa Anda adalah keturunan Nabi Muhammad atau bukan, melainkan keturunan Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Ini kok beredarnya berita yang secara fakta tidak bisa membuktikan apakah itu DNA Nabi Muhammad atau yang dituduhkan. Nah, kita akan bahas dengan data. Ya, sahabat Charlie dimanapun berada, selamat datang di Papa Zara Insight Channel. Di sini nampaknya banyak sekali seliweran berita-berita yang berdampak terhadap sesatnya logika publik. Jadi memang menyasar kepada orang-orang awam. Kenapa perdebatan DNA itu selalu membuat rumit bagi yang mempertahankan nasabnya, dengan menjelaskan yang sebenarnya sederhana pertanyaannya, tapi menjawabnya dengan muter-muter. Pertanyaan sederhana, tapi tidak dijawab dengan jawaban yang sederhana juga. Nah, ini yang menjadi publik itu bingung. Kenapa bingung? Karena tes DNA itu ataupun pemahaman tentang tes DNA itu menjelaskannya pun harus dengan kalimat ataupun istilah-istilah ilmiah, angka, kode, kemudian kalimat-kalimat yang dirangkai menjadi satu supaya itu memang berdasarkan dengan data. Namun kan permasalahan publik itu tidak semua publik itu memahami angka, memahami data, memahami istilah DNA, memahami alur pemahaman genetika secara umum dan seterusnya, bahkan yang sampai dasar pun juga kadang publik bingung juga. Nah, artinya publik-publik yang semacam ini menjadi sasaran empuk bagi Ba'alawi untuk memutar-balikan fakta, ya, keluar dari substansi yang ada dan menjawab dengan sebuah kalimat secara retoris, ya, tidak menyentuh kepada inti ataupun tidak menyentuh kepada substansi. Nah, di sini saya akan memberikan pemahaman terkait screenshot yang barusan saya sampaikan di awal yang menyebut bahwa sampel yang ada di Family Tree DNA itu bukan sampelnya Nabi Muhammad SAW. Ini kok jadinya mengarah ke situ, ya. Padahal kita sudah sepakat bahwa mau sampai kapanpun, kiamat pun nanti, seluruh pihak sepakat bahwa tidak ada satupun ilmuwan, peneliti yang memiliki sampel DNA Nabi langsung. Itu sepakat. Jadi jangan ke situ. Jadi mengarahkan ke situ seolah-olah sudah menjadi sebuah
pemahaman dasar bahwa tes DNA itu harus ada sampel. Padahal kalau kita bicara ilmuwan, genetika tidak berbicara langsung ataupun tidak menyertakan langsung harus sampel DNA-nya. Nah, di sini saya ingin mengkritisi apa yang disampaikan oleh Kanjeng Raden Ayu Linawati yang tadi sudah saya sampaikan di awal secara sistematis, kemudian menjelaskan YDNA secara mudah untuk dipahami orang awam dan kira-kira menjelaskan apa saja yang bisa ditunjukkan dan tidak bisa ditunjukkan ataupun yang tidak bisa dibuktikan oleh family tree DNA. Dan yang paling penting, publik awam ini jangan dibuat pusing, harus bisa memisahkan antara fakta, hipotesis, dan opini. Harus disebut di awal. Kalau ingin menjelaskan apa sesuatu hal terkait DNA, yaitu jelaskan dong, ini apakah fakta? Kalau fakta berarti harus ada datanya. Kalau bukan fakta ya jangan ngomongin fakta, sampaikan saja hipotesis. Kan saya sering tuh, saya menyampaikan ada sebuah hipotesis, bla 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 bla. Kenapa? Itu belum tentu fakta, karena kita perlu pengujian secara ulang. Dan yang ketiga adalah opini, bahwa opini itu sesat, opini itu propaganda, opini itu hoax, opini itu brainwash, itu kan asumsi saja. Jadi kita harus cermat dalam memahami narasi di publik supaya kita juga nggak tersesat logikanya. Oke, yang pertama, saya ingin menjelaskan kesalahpahaman terbesar dalam debat DNA. Ya, yang pertama, banyak yang mengira bahwa kalau family tree DNA nggak punya DNA Nabi Muhammad SAW, maka seluruh penelitian DNA tentang nasab ini otomatis runtuh. Ini kita tahu dulu ke pondasi yang dasar gitu ya. Kalau kesimpulannya itu, maka itulah kesimpulan yang terlalu jauh, sangat jauh, pada masih ada proses ya. Karena fungsi YDNA ini bukan mencari DNA Nabi, tapi menguji konsistensi garis ayah. Ini yang harus dipahami oleh publik gitu loh. Nah, sekarang kita akan membahas apa yang sebenarnya Raden Linawati katakan ya. Sekarang kita anggap dulu benar pernyataan bahwa family tree DNA nggak memiliki sampel DNA Nabi Muhammad, ataupun yang menjadi sampel penelitian bukan sampel Nabi Muhammad SAW, tapi sampel yang lain, tapi namanya sama Muhammad gitu kan. Namun akan muncul pertanyaan berikutnya, apakah itu akan menjadi otomatis menjawab seluruh persoalan YDNA? Kan belum tentu teman-teman, belum tentu menjawab gitu loh. Kalau misalkan persoalannya hanya seputar publik diarahkan, kalau tidak ada sampel Nabi Muhammad, kalau family tree DNA itu tidak memiliki sampel Nabi Muhammad tapi sampel Muhammad yang lain, maka seluruh penelitian nasab ataupun tentang DNA tentang nasab itu batal. Publik akan diarahkan ke situ. Nah, sekarang apakah family tree memiliki DNA Nabi? Yang perlu saya jawab dengan tegas, tidak ada bukti satupun bahwa family tree DNA ataupun seluruh perusahaan manapun memiliki DNA Nabi Muhammad SAW. Saya sepakat. Titik. Selesai. Nggak ada lagi perdebatan di situ. Ilmuwan satupun di dunia ini tidak ada yang memiliki sampel Nabi Muhammad SAW. Titik. Tidak perlu ada perdebatan. Nah, sekarang apa yang diuji oleh family tree DNA? Yang diuji itu adalah apakah kelompok yang mengklaim sebagai cucu Nabi, yang mengklaim dari satu leluhur laki-laki ke atas, memiliki garis paternal yang konsisten. Itu diuji teman-teman. Bukan apakah ini DNA Nabi atau bukan. Ini dua pertanyaan yang berbeda. Jadi publik diarahkan kepada pertanyaan apakah ini DNA Nabi? Gitu. Jadi bukan mengalihkan, bukan menjawab substansi bahwa apakah yang mengaku sebagai cucu Nabi ini memiliki garis paternal yang konsisten. Ini masalahnya yang disampaikan di di penjelasan tadi, di
narasi yang ada di Facebook gitu loh. Nah, disinilah masalah yang terjadi terhadap narasi Linawati gitu kan, bahwa di narasi itu untuk mengajak publik fokus terhadap DNA Nabi nggak ada. Padahal pertanyaan yang belum dijawab itu adalah mengapa muncul lebih dari satu jalur paternal kalau mengaku memiliki jalur paternal laki-laki yang sama gitu loh. Nah, analogi awamnya adalah, misal ada 100 orang ngaku anak biologisnya dari satu ayah. Lalu tes menunjukkan kelompok A misalkan JL859, kemudian kelompok B itulah GY32612 misalkan. Terus publik bertanya, kalau ayahnya satu, kenapa jalurnya kok beda? Loh, ini kan menjadi pertanyaan yang dijawab gitu loh. Oh, berarti itu bukan dari Nabi gitu loh. Artinya publik diarahkan kepada sesuatu hal yang sepertinya itu mustahil udah dijawab gitu loh. Nah, kemudian kita bahas mana data dan mana tuduhan. Ya. Yang disampaikan Linawati itu bahwa ada fakta family tree DNA itu sampelnya bukan sampel Nabi Muhammad. Sampelnya adalah Muhammad bin Abdul Wahab katanya, pendiri sekte Wahabi. Maka yang mengklaim itu harus bisa menunjukkan bukti, datanya apa. Misal pertanyaan yang perlu diajukan, mana datanya, gitu kan? Kemudian mana nomor kitnya, mana administrator proyeknya, mana dokumen metodologinya, mana bukti tertulis dari family tree DNA. Kalau nggak ada itu semua, maka itu masih berupa klaim yang perlu dibuktikan. Artinya, apakah itu hipotesis, apakah itu fakta, atau apakah itu opini, tidak menyampaikan hal itu. Nah, sedikit saya jelaskan tentang apa itu YDNA, yang gampang aja gitu ya. YDNA itulah kakek, ayah, anak, cucu. YDNA itu diwariskan hampir tidak berubah dari ayah ke anak laki-laki. Itu jelas, itu pemahaman dasar itu ya. Nah, ketika kita menjelaskan YDNA, apa yang dapat dibuktikan dan apa yang nggak bisa dibuktikan. Yang bisa dibuktikan itu adalah apakah dua orang ini memiliki garis ayah yang sama atau dekat. Apakah dalam satu kelompok itu terlihat konsisten secara paternal ke atas. Tapi yang nggak bisa dibuktikan secara langsung bahwa oh ini DNA Nabi Muhammad udah pasti, udah konsensus. Oh ini pasti tokoh DNA abad ke-7, abad ke-5, abad ke-6 dan seterusnya. Padahal tes YDNA itu adalah untuk menguji konsistensi jalur paternal. Apakah konsisten atau berubah? Apakah memiliki garis laki-laki ataupun garis ayah yang sama ataupun dekat? Gitu loh. Yang narasi yang beredar sekarang bahwa tes DNA itu belum konsensus. Tidak ada ancient Nabi Muhammad, itu adalah sebuah logika sesat. Tidak ada ilmuwan waras ya yang akan membongkar makam Nabi Muhammad SAW. Sains modern itu nggak butuh itu. Metode yang dipakai itu adalah triangulasi silsilah yang terverifikasi. Misalkan, ambil 100 orang Sayyid yang nasabnya sudah terkonfirmasi Narkoba Maroko misalkan. Yordania, Irak yang tidak kenal dan hidup di negara yang berbeda. Kemudian tes Big Y. Jika mereka semua bertemu di satu mutasi yang sama yaitu L859, FGC 8703, kemudian FGC 10500, maka itu adalah DNA kakek mereka bersama. Ya, artinya nggak perlu membongkar ataupun memiliki sampel DNA Nabi. Itu adalah logika yang sesat supaya publik itu skeptis terhadap tes DNA, supaya publik itu tidak mengakui tes DNA terhadap klaim nasab. Ini intinya, publik diarahkan ke situ. Justru itu adalah propagandanya. Nah, terakhir yang saya sampaikan, mengapa pertanyaan haplogroup itu menjadi penting? Misal, JM267 itu turunannya adalah JL859. Beda dengan Mbak Ala, misalkan GM201 turunannya PF23359, kemudian GY32613. Kalau dua kelompok ini berada pada cabang paternal yang sangat berbeda jauh, ya,
Maka diperlukan penjelasan ilmiah mengapa kedua kelompok ini yang mengklaim cucu Nabi, ya, yang mengaku berasal dari satu laki-laki historis, kok jauh berbeda. Jadi Ba'alawi itu harus menjelaskan bahwa kenapa Ba'alawi yang mengaku cucu Nabi kok justru hasilnya jauh, gak konsisten, jauh daripada klaim cucu Nabi yang sudah terverifikasi seperti kerajaan Yordania gitu loh. Ini yang harus dijelaskan oleh Ba'alawi. Kenapa Ba'alawi itu berada di GY32613? Ini yang harus mampu untuk mereka buktikan. Kesimpulan yang saya sampaikan teman-teman, apakah argumen bukan DNA Nabi ataupun tidak ada konsensus bahwa itu adalah DNA Nabi karena tidak ada sampel dari DNA langsung, dan apakah itu akan menyelesaikan masalah, apakah itu akan menjawab klaim Ba'alawi sebagai cucu Nabi? Ya tentu tidak. Kenapa? Karena dua pertanyaan yang berbeda ataupun dua argumen yang berbeda. Pertanyaannya, apakah DNA Nabi tersedia? Itu berbeda dengan apakah kelompok Ba'alawi ini konsisten sebagai satu garis paternal yang nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Itu intinya dua pertanyaan berbeda yang harus dijawab dengan penjelasan yang berbeda pula. Dan perdebatan ini nggak bisa akan selesai, nggak bisa akan publik itu paham, atau memutarbalikkan fakta, atau argumen yang muter-muter hanya dengan mengatakan, oh itu bukan DNA Nabi saudara. Karena hampir semua pihak itu sepakat bahwa DNA Nabi Muhammad SAW tidak tersedia untuk diuji langsung. Pertanyaan yang masih perlu dijawab oleh Ba'alawi adalah, apakah data YDNA yang ada menunjukkan konsistensi satu garis paternal? Kalau Ba'alawi itu berada di GY32613 dan jalurnya yang keturunan langsung Nabi yang terverifikasi sahih dari nakobah manapun, ya, di jalurnya JL859, kok tidak konsisten dengan yang mengaku sebagai cucu Nabi? Kalau satu konsisten di satu paternal, atau minimal menunjukkan beberapa garis paternal yang berbeda. Ini yang belum Ba'alawi jawab sampai hari ini. Kenapa Ba'alawi itu yang mengaku cucu Nabi kok tidak memiliki jalur yang konsisten paternal ke atas, ke ayah? Ini adalah pertanyaan ilmiah yang perlu dijawab oleh Ba'alawi dengan data, bukan hanya dengan slogan. Bukan dengan yang ngomong itu karena subscribernya banyak, bukan yang ngomong itu karena orangnya viral atau sebagai content creator yang followernya banyak. Enggak. Karena kebenaran itu butuh dengan data. Bukan dengan slogan, bukan dengan omong-omong, bukan narasi yang keras, tapi bagaimana bisa menunjukkan Ba'alawi ini tidak memiliki jalur yang konsisten sebagai cucu Nabi, berbeda dengan jalur yang diklaim yang sudah terverifikasi secara sahih sebagai cucu Nabi. Demikian dari saya. Terima kasih.